Gawai di atas meja kayu mahoni itu bergetar, memecah kesunyian ruang kantor yang elegan. Elara baru saja menutup map laporan audit tahunan saat cahaya dari layar ponselnya menyambar mata. Sebuah pesan singkat dari Adrian, suaminya yang 2 bulan ini menghilang dengan alasan ekspansi bisnis galeri seni keluar kota. Jantung Elara serasa dihantam godam saat membaca baris kalimatnya. Mulai detik ini, kita resmi berpisah. Aku sudah menikah siri dengan wanita yang jauh lebih muda dan menawan darimu. Udara di ruangan CEO itu seolah tersedot habis. Elara berdiri, memaksakan kakinya untuk tetap tegak meski lututnya terasa lemas. Baru saja ia hendak menarik napas, pintu ruangannya diketuk. Maya, asisten sekaligus sahabatnya, masuk dengan wajah cerah yang langsung meredup saat melihat ekspresi Elara. "Ra, ada apa? Wajahmu pucat sekali," tanya Maya khawatir. Elara tidak menjawab. Ia hanya menggeser ponselnya ke arah Maya. Mata Maya membelalak saat membaca pesan singkat itu. "Bajingan, setelah semua yang kamu lakukan untuk galerinya, dia pikir dia siapa?" "Dia pikir aku hanyalah masa lalu yang bisa ia hapus dengan 1 kali klik My." Suara Elara terdengar datar, namun ada getaran dingin di dalamnya. "Kamu harus menelponnya sekarang. Jangan biarkan dia merasa menang dengan pesan pengecut seperti ini," seru Maya gemas. Elara menggeleng perlahan. "Tidak, menelponnya hanya akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Dia sengaja menyerang harga diriku dengan membandingkan aku dengan wanita itu. Lalu apa rencanamu? Kamu tidak akan diam saja, kan?" Elara berjalan menuju jendela besar yang menampilkan hiruk-pikuk kota dari lantai 30. Adrian lupa satu hal, Mai. Dia lupa bahwa galeri seni yang dia banggakan itu tegak berdiri dari kucuran modal dan relasiku. Dia lupa bahwa 10 tahun ini aku adalah arsitek di balik setiap kesuksesannya. "Katakan padaku apa yang harus aku lakukan," ujar Maya dengan nada tegas. Elara berbalik. Matanya berkilat tajam. "Buka data kepegawaian firma kita. Cari daftar nama keluarga besar Adrian yang selama ini aku titipkan di berbagai divisi. Adik iparnya di logistik, sepupunya di pemasaran. Semuanya. Kamu mau? Aku ingin mereka keluar hari ini juga." Potong Elara dingin. "Berhentikan mereka sesuai prosedur, tanpa celah hukum. Dan panggil Rendra dari tim legal. Aku ingin dia membuka folder investasi pribadi milikku. Rah, ini akan menjadi perang besar," bisik Maya. "Perang ini tidak dimulai olehku, Mai," balas Elara sambil menatap layar laptopnya yang menampilkan logo firma investasi miliknya. "Tapi aku yang akan memastikannya selesai dengan caraku. Adrian mungkin lupa siapa yang memberinya sayap. Kini saatnya dia belajar bagaimana rasanya jatuh tanpa pengaman." Pagi itu, apartemen Elara yang biasanya tenang terasa seperti medan tempur yang sunyi. Bel pintu berbunyi berkali-kali dengan nada mendesak. Saat Elara membukanya, wajah kemerahan Santi, adik ipar Adrian, langsung menyambutnya dengan telunjuk yang mengarah tepat ke wajah Elara. "Apa-apaan ini, Mbak? Aku baru saja sampai kantor dan HRD bilang kontrakku diputus hari ini juga. Kamu gila ya?" teriak Santi tanpa permisi masuk ke ruang tamu. Elara menutup pintu dengan tenang. Suaranya tetap rendah. "Bekerja di firmaku adalah hak istimewa, San, bukan warisan. Kinerjamu di logistik merah selama 3 kuartal. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang CEO." "Halah, jangan sok profesional," potong Santi kasar. "Ini pasti gara-gara Mas Adrian mau cerai, kan? Kamu dendam karena Mas Adrian lebih memilih perempuan yang lebih muda. Sadar diri, Mbak. Kamu itu sudah tua, membosankan. Cuma tahu soal angka dan uang." Tangan Elara mengepal di balik saku blazernya.
Kalimat itu persis seperti pesan Adrian. Keluar dari rumahku, Santi, sebelum aku memanggil keamanan dan memastikan pesangonmu hangus karena perilaku tidak menyenangkan. Setelah Santi pergi dengan bantingan pintu, Elara terduduk di meja makan. Ibunya, Bu Ratna, muncul dari arah dapur membawa secangkir teh kamomil. Beliau duduk di hadapan Elara, menatap putrinya dengan tatapan yang dalam. "Kamu benar-benar akan melakukan ini, Elara? Membersihkan seluruh keluarga mereka?" tanya Bu Ratna lembut. "Mereka hidup dari darahku, Bu. Sementara mereka menertawakan kehancuranku di belakang," jawab Elara. Suaranya bergetar menahan amarah. "Adrian menikah siri. Dia menghinaku seolah aku barang rongsokan. Ibu mengerti rasa sakitmu." Bu Ratna menghela napas. "Tapi jangan biarkan kebencian mengubahmu menjadi orang yang tidak kamu kenali. Balas dendam seringkali menyamar sebagai keadilan. Pastikan setelah semua ini selesai, kamu masih bisa menatap dirimu sendiri di cermin tanpa rasa malu." Elara terdiam, menatap pantulan dirinya di permukaan teh yang tenang. "Aku tidak ingin melukai tanpa arah, Bu. Tapi aku juga tidak mau diinjak. Aku harus menarik kembali semua yang pernah aku pinjamkan pada mereka. Itu bukan jahat. Itu konsekuensi." Ponsel Elara bergetar lagi. Pesan dari Rendra, tim legalnya. "Bu, berkas pencabutan jaminan aset Galeri Adrian sudah siap. Sekali Ibu tanda tangani, bank akan melakukan peninjauan ulang terhadap kredit mereka." Elara menatap ibunya, lalu beralih ke ponselnya. "Bu, aku bukan lagi istri yang menunggu di meja makan. Aku adalah perempuan yang sedang menghitung ulang harga dirinya." Dengan gerakan pasti, ia membalas pesan Rendra. "Jadwalkan pertemuan dengan pihak bank besok pagi. Pastikan Adrian tidak tahu sampai semuanya terlambat." Sore itu, sebuah pesan suara dari nomor tidak dikenal masuk ke ponsel Elara. Ia sedang berada di dalam mobil, menatap rintik hujan yang mulai membasahi kaca. Saat ia menekan tombol putar, suara perempuan yang lembut namun penuh percaya diri memenuhi kabin. "Assalamualaikum, Mbak Elara. Saya Laras. Saya tidak ingin mencari keributan, tapi saya merasa perlu menjelaskan bahwa Mas Adrian dan saya sudah menikah sah secara agama. Saya harap Mbak bisa berlapang dada dan menghormati posisi saya sekarang sebagai istrinya." Elara mematikan rekaman itu dengan jari yang dingin. "Menghormati?" gumamnya sinis. "Siapa itu, Ra?" tanya Maya yang duduk di kursi kemudi. "Laras, istri siri Adrian," jawab Elara datar. "Dia memintaku menghormati posisinya." Maya mengerem mendadak di lampu merah dan menoleh dengan mata membelalak. Dia gila. Menghormati pencuri di rumah sendiri. "Telepon dia sekarang, Rah. Biar aku yang memaki perempuan itu." "Jangan," cegah Elara. "Itu yang mereka mau. Mereka ingin aku terlihat sebagai istri tua yang histeris dan jahat." Elara memutuskan untuk menghubungi nomor itu. Panggilan diangkat pada nada ketiga. "Halo?" Suara Laras di seberang terdengar tenang, seolah ia sudah menunggu momen ini. "Ini Elara," ucap Elara tanpa basa-basi. "Aku sudah mendengar pesanmu. Menarik sekali kamu bicara soal kehormatan setelah membangun hubungan di atas pengkhianatan." "Mbak, cinta tidak bisa dipaksakan," sahut Laras dengan nada sok bijak. "Mas Adrian butuh kehangatan, bukan sekedar rekan bisnis yang dingin. Saya hanya mengisi kekosongan yang Mbak tinggalkan." Elara tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak terlihat oleh lawan bicaranya. "Kehangatan? Kamu yakin itu yang dia butuhkan? Atau dia hanya butuh pelarian dari rasa rendah dirinya karena selalu berada di bawah bayang-bayang kesuksesanku?"
Mbak boleh menghina saya. Suara Laras mulai sedikit meninggi. Tapi Mas Adrian bahagia bersama saya. Kami tidak butuh kemewahan Mbak untuk menjadi sah di mata Tuhan. Bagus kalau begitu, balas Elara tajam. Karena jika kalian tidak butuh kemewahanku, maka kalian pasti tidak keberatan jika mulai besok semua fasilitas galeri, mobil yang Adrian pakai, hingga apartemen yang kalian tempati, yang semuanya masih atas nama perusahaanku, aku tarik kembali. Hening sejenak di seberang sana. Suara Laras kini terdengar bergetar, kehilangan ketenangannya. Mbak tidak bisa sekejam itu. Itu urusan bisnis, jangan dicampur dengan urusan pribadi. Kalian yang mencampurnya sejak awal, Laras. Tutup Elara. Selamat menikmati pernikahan sucimu di atas tanah yang sebentar lagi akan aku sita. Elara menutup telepon. Maya menatapnya dengan bangga. Itu baru sahabatku. Jadi apa langkah kita sekarang? Hubungi Bima di galeri. Perintah Elara. Aku ingin tahu seberapa banyak uang yang sudah Adrian habiskan untuk kehangatan barunya itu. Malam telah larut saat Elara melangkah masuk ke ruang kerjanya yang remang. Di sana, Bima, orang kepercayaannya di galeri, sudah menunggu dengan raut wajah cemas. Di atas meja, tumpukan rekening koran dan kwitansi pengeluaran berceceran, seperti bangkai yang baru saja digali. Duduklah Bim, jangan tegan begitu, ujar Elara sambil melepaskan blazer hitamnya. Bima menarik napas berat. Bu, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mas Adrian, dia sudah melampaui batas. Pengeluaran pribadi bulan ini saja sudah cukup untuk membangun satu cabang kecil di daerah. Elara mengambil salah satu lembar kwitansi. Perhiasan? Liburan ke Maldives? Dan ini? DP sebuah rumah di pinggir kota atas nama Laras? Betul, Bu. Sahut Bima cepat. Dia mengambilnya dari dana operasional yang seharusnya digunakan untuk membayar seniman dan pemasok bingkai. Sekarang, para seniman mulai menagih, dan Mas Adrian tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, pintu ruang kerja Elara terbuka dengan kasar. Adrian berdiri di sana. Napasnya memburu, wajahnya merah padam. Rupanya ia baru saja mendapatkan kabar tentang penarikan fasilitas kantor dari keluarganya. Elara, apa maksudmu membatalkan jaminan bank untuk galeriku secara sepihak? Teriak Adrian tanpa memperdulikan kehadiran Bima. Elara menatap suaminya dengan tenang, tanpa beranjak dari kursinya. Bima, silakan keluar sebentar. Berikan kami waktu. Setelah Bima keluar, Elara berdiri perlahan. Jaminan bank itu adalah hakku, Adrian. Aku yang menandatangani berkasnya. Aku juga yang berhak mencabutnya. Kenapa? Kamu takut istrimu yang lebih cantik itu tidak bisa tidur di hotel mewah lagi? Jangan bawa-bawa Laras dalam urusan ini. Ini bisnis. Kamu menghancurkan reputasiku di depan para investor. Seru Adrian, tangannya memukul meja. Bisnis? Elara tertawa. Suara tawa yang dingin dan menusuk. Kamu menggunakan uang perusahaan untuk membelikan rumah siri bagi wanita itu, lalu menyebut ini bisnis? Itu namanya penggelapan, Adrian. Aku akan membayarnya kembali. Galeri itu sedang naik daun. Naik daun karena namaku yang menjaminnya. Tanpa dukunganku, kamu hanya pria dengan mimpi besar yang tidak tahu cara menghitung arus kas. Balas Elara tajam. Adrian mendekat. Suaranya merendah namun penuh ancaman. Kamu melakukan ini karena cemburu, kan? Karena kamu tidak bisa memberikan apa yang Laras berikan padaku? Elara menatap mata pria yang dulu ia cintai itu. Dulu, aku pikir aku kehilangan suamiku. Tapi melihat catatan keuangan ini, aku sadar aku hanya sedang menyingkirkan beban finansial yang tidak tahu diri. Pergilah, Adrian. Siapkan pengacaramu, karena bank akan segera menyita galeri itu. Kamu kejam, Elara. Tidak.
bisik Elara tepat di depan wajah Adrian. Aku hanya sedang mengajarimu bahwa kehangatan Laras tidak akan bisa membayar tagihan bankmu bulan depan. Pagi itu, galeri seni Adrian yang megah terlihat sunyi. Beberapa petugas bank tampak berdiri di depan pintu masuk, memasang stiker penyitaan. Adrian berdiri di lobi dengan rambut acak-acakan. Sementara Laras terisak di sampingnya, memegangi tas bermerek yang kini terasa seperti beban. Elara datang dengan langkah anggun, dikawal oleh Rendra dan Maya. Ia berhenti tepat di depan Adrian yang tampak hancur. "Kamu puas, Elara?" Suara Adrian parau, penuh kebencian. "Kamu menghancurkan segalanya dalam semalam. Kamu membuatku menjadi gelandangan." Elara menatap sekeliling galeri yang dulu ia bangun dengan keringatnya. "Aku tidak menghancurkan apapun, Adrian. Aku hanya menarik tanganku. Kamu jatuh karena kamu memang tidak pernah belajar cara berdiri sendiri." "Mbak Elara, tolonglah." Laras memberanikan diri mendekat, matanya sembab. "Kasihan Mas Adrian. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah itu juga akan diambil." Elara melirik Laras dengan tatapan datar. "Rumah yang dibeli dengan uang hasil penggelapan? Tentu saja. Rendra sudah mengurus laporannya. Jika kalian ingin tetap tinggal di sana, silahkan bicara dengan jaksa, bukan denganku." "Kamu keterlaluan!" teriak Adrian, hendak melangkah maju, namun dihalangi oleh Rendra. "Kamu melakukan ini hanya karena aku mencintai wanita lain." "Bukan, Adrian," potong Elara dengan nada yang sangat tenang, hampir seperti bisikan. "Aku melakukan ini karena kamu mencuri dariku." "Kamu mencuri modalku, mencuri waktuku, dan mencuri rasa hormatku. Sekarang, aku hanya menagih kembaliannya." "Apa yang kamu inginkan sekarang?" tanya Adrian lesu, bahunya merosot. Elara mengeluarkan selembar dokumen dari map yang dibawa Rendra. "Tanda tangani surat cerai ini. Lepaskan semua klaim atas aset firma investasi. Jika kamu melakukannya, aku akan mencabut laporan penggelapan dana itu. Kamu bebas pergi dengan Laras, memulai hidup dari nol seperti saat kita pertama kali bertemu." Adrian menatap surat itu, lalu menatap Laras yang hanya bisa menangis ketakutan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen tersebut di atas meja pajangan galeri yang sudah berdebu. "Sekarang pergilah," ujar Elara sambil mengambil kembali dokumen itu. "Ra," Adrian memanggil sekali lagi saat Elara berbalik. "Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku?" Elara berhenti sejenak, namun ia tidak menoleh. "Aku mencintai pria yang dulu punya mimpi besar dan kejujuran. Tapi pria itu sudah lama mati, terkubur di bawah tumpukan kwitansi palsumu." Elara melangkah keluar dari galeri menuju mobilnya yang sudah menunggu. Di dalam mobil, Maya menggenggam tangan Elara. "Sudah selesai, Rah. Kamu bebas." Elara menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung kota yang menjulang. Ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, dadanya terasa ringan. "Ya, Mai, sekarang aku mengerti kata-kata ibu." "Aku masih bisa menatap diriku di cermin, karena aku tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan kebenaran."